Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak asalnya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita berdoa bersama, semoga kita selalu dalam bimbingan, dalam perlindungan, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya, kami pada pagi hari ini ingin menyampaikan tentang sesuatu yang sangat, ya, menyampaikan sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Sesuatu yang sangat pokok, yaitu takwa. Takwa merupakan perkara yang sangat pokok, perkara yang sangat penting.
ya, ke para para pelaku. Jadi maka ukuran ketakwaan pun berbeda-beda. Ukuran ketakwaan pun beda-beda dan masing-masing memiliki ciri-ciri. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada beberapa ciri-ciri. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berpesan yang paling penting, yang paling utama, ya pesannya Rasulullah yang beliau sampaikan kepada sahabatnya adalah takwa. Ya, ya, takwa. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Karena takwa itulah pokok dari semua permasalahan apapun. Kuncinya kalau pengen sukses, pengen berhasil, pengen lancar, yaitu pengen berjalan dengan baik, maka kuncinya harus takwa. Ada ketakwaan di situ. Bahkan Imam Qurtubi mengutip pendapat dari Abu Yazid Al-Bustami bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila berkata, maka berkata karena Allah. Dan apabila berbuat, maka berbuat dan beramal karena Allah. Itu karena takwa. Dan Abu Sulaiman Ad-Dardani menyebutkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaan terhadap hawa nafsunya dicabut dari hatinya ya Allah. Jadi dari ada keinginan tapi sudah dicabut keinginannya. Kalau kita masih mencintai dunia, mencintai hawa nafsu, berarti takwanya masih belum takwa. Jadi yang betul-betul yang bertakwa, jadi kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada dunia atau hawa nafsu yang lain selain Allah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menegaskan bahwa hakikat takwa adalah hati. Ya. Hakikat takwa adalah hati. Hatinya, di dalam hatinya, bukan anggota badannya. Dia lebih fokus memperhatikan hatinya. Apa itu? Maka kita harus lihat apa itu takwa. Para ulama banyak memberikan pengertian tentang takwa. Yang diantaranya itu adalah perkataan Thalib bin Habib rahimullah. Beliau mengatakan takwa yaitu melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu yang datang dari Allah semata-mata. Jadi berdasarkan ilmu dari Allah, berdasarkan ilmu Allah, dan ya berdasarkan ilmu yang datangnya dari Allah, dan semata-mata mengharap pahalanya dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu yang datang dari Allah, dan hanya semata-mata takut karena Allah, takut akan azab Allah. Gitu ya. Kemudian Allah SWT juga berfirman, ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang maknanya Allah SWT berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakkan, ya, memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ya, Allah selalu ada dan mengawasi kalian. Hanya bertakwa dengan selalu menyebut, jika ada menyebut dan mengawasi. Kita harus merasa selalu diawasi, selalu dipantau, selalu ada Allah dimanapun kita berada. Ya. Quran Al-Ahzab juga menguatkan lagi ayat 70 sampai dengan 71. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Bertakwa itu perkataan yang benar, jujur, dapat dipercaya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi, kita disuruh berkata yang benar, berkata yang baik, maka amalan-amalan kita akan disempurnakan oleh Allah. Dan jika orang itu sudah bertakwa,
maka mereka telah memiliki kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu, kesuksesan yang besar itu bukan punya rumah, punya mobil. Kata kuncinya yaitu bertakwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang terbaik bagi seorang hamba, seorang manusia, kita yang terbaik yang akan kita bawa pulang ke hari akhir, ke dunia akhirat nanti, yaitu yang meraih kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti kelak adalah bekal ketakwaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang mana sesungguhnya, ya sesungguhnya telah Allah Azza, sesungguhnya telah Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya, jadi orang yang berakal. Jadi kalau orang yang berakal pasti ya, karena memang menggunakan pikirannya. Saya ulang lagi maknanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, ya punya Allah, hai orang-orang yang berakal. Ya, jadi kita suruh menggunakan akal kita, pemikiran kita untuk mentadaburi ayat Allah, yang menggunakan dengan kritis, ya. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, syukuri akal kita, yaitu dengan menggunakan akal kita, disinggung sama Allah, ya. Kemudian uh, ada beberapa penafsiran dari Al Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan tentang takwa, yaitu bekal sebenarnya, yaitu yang terus, yaitu apa, bekal bekal yang terus selalu dibawa baik di dunia maupun di akhirat. Bekal kesuksesan, bekal keselamatan dunia dan akhirat adalah yang bekal itu terus terbawa sampai mati, bahkan sampai ke kampung akhirat yang kekal, yang mengantarkan kepada kenikmatan iman. Dengan takwa kita menjadi mulia, dengan takwa kita menjadi manusia yang mulia. Karena kenapa? Karena setiap orang yang bertakwa maka dia akan meraih kemuliaan di sisi Rabbnya. Sebagaimana telah Allah uh, jelaskan dalam Quran, yang mana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian, di antara orang beriman, yang paling mulia yaitu paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hujurat ayat 13. Dan dan semua kunci dari semua kesuksesan juga kunci untuk meningkatkan ketakwaan sebagaimana diraih dari itu. Ada beberapa ciri tentang bagaimana kita bisa meraih takwa. Yang pertama itu dengan memperbaiki ibadah sholat yang khusyuk, yang berkualitas, mencerminkan keimanan atau ketakwaan. Yang kedua adalah dengan mentadaburi Al-Quran, mentadaburi, merenungkan, menghayati sisi apa dalam ayat Al-Quran. Dengan cara apa? Membaca, memahami, mengetahui arti, kemudian menerapkan, direnungkan, dihayati, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga itu berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, wong soleh kumpulono, gitu ya. Dengan begitu kita akan mendapat pengaruh yang baik. Karena orang soleh itu membawa pengaruh yang baik, dan senantiasa kita akhirnya termotivasi dan kita menjadi semangat menjalankan perintah-perintah Allah dan itu usaha, ya. Dan kita karena berkumpul itu juga banyak sekali pahala-pahalanya. Kemudian yang keempat itu membaca buku-buku Islam yang memberikan motivasi kita secara Islam, ya, agama itu penting sekali, ya. Hadis atau apapun yang terkaitan dengan agama Islam ini penting sekali. Mungkin adab tentang hukum ini sangat akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketaatan kita. Selanjutnya dengan menjalankan perintah Allah secara konsisten dan berusaha untuk senantiasa istiqomah. Terus kita jalankan ini, kita istiqomah sedikit tapi terus menerus kita istiqomah. Kemudian sering-seringlah kita bermuhasabah diri, mencari kekurangan yang ada dalam diri kita, dan tujuannya untuk apa? Kita penuhi, kita sempurnakan, dan kita benahi yang kurang, kita tingkatkan lagi,
yang yang sudah baik kita yang kurang kita benahi, yang sudah baik kita tingkatkan lagi, atau minimal kita pertahankan. Yang selanjutnya itu kita menjauhi dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, lingkungan-lingkungan yang buruk, lingkungan-lingkungan yang menjauhkan kita dengan Allah. Kita jauhi itu semua, lingkungan-lingkungan yang menjadikan diri kita itu keras, lingkungan yang menjauhkan kita itu semakin tidak semakin apa jauh dari Allah harus kita tinggalkan. Dan inilah berikutnya apa? Kita memperbanyak syukur, kita hindari mengeluh, dan kita harus berbanyak bersyukur, dan kita buang mengeluh, kita selalu optimis, positive thinking, kemudian kita selalu, dan setelah itu kita tawakal kepada Allah, ya kita tawarkan, kita ridho atas semua ketentuan Allah, dan kita jangan lupa kita selalu belajar tadi, datang ke majelis ilmu, di majelis ilmu, dan kita juga mendatangi orang alim. Itu salah satu cara supaya kita dapat bagian dari mempertahankan keimanan dan ketaatan kita, sehingga nanti ketaatan kita akan bertambah karena keimanan itu tidak akan bertambah dan tidak bisa bertambah dan bisa berkurang, tergantung keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung dari upaya yang apa yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan kepada diri kita iman dan takwa yang semakin hari selalu bertambah, dan kita terjauhkan dari sifat-sifat yang menjauhkan diri dari iman. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, yang berbuat baik kepada kita, yang demi kita, keluarga besar kita, semuanya kita doakan, usaha-usaha kita, hajat-hajat kita, orang yang berbuat baik maupun zalim kita doakan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal kinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabsun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalunal mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum wa mali'una min halbutun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم